Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i, di mana kita akan membahas kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, melanjutkan pembahasan di mana kita sampai pada bab yang ke-12. Akan tapi sebelumnya ana hendak mengingatkan kepada panitia. Yang dimaksud panitia di sini bukan takmir masjid, ini bukan, akan tapi panitia dari Al-Mughni Center harus serius dalam menyiapkan kajian. Terlambat meja, lupa membawa taplak, parkiran tidak disiapkan. Ya, ini tidak boleh dibiasakan. Antum semangat mau berdakwah atau tidak? Mau semangat berdakwah atau tidak? Tidak boleh dibiasakan. Jelas ini? Baik. Kita masuk pada bab yang ke-12, as-salafu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Para ulama generasi terdahulu dan bagaimana mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. An Ibni Abi Uwais an abihi anil Walid bin Dawud bin Muhammad bin Ubadah bin Samit an ibni ammihi Ubadah bin Walid qala, dari Ibnu Abi Uwais, dari ayahnya, dari Al-Walid bin Dawud bin Muhammad bin Ubadah ibn Samit, dari anak pamannya Ubadah ibn Walid, beliau berkata, kana Ubadah ibn Samit ma'a Muawiyah. Pada suatu hari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bersama Muawiyah radhiyallahu anhu, dua orang sahabat. Ubadah ibn Samit lebih senior daripada Muawiyah. Muawiyah adalah putra dari Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'adzana yauman. Kemudian suatu hari Muawiyah pada saat itu sudah menjadi khalifah setelah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'adzana yauman, suatu hari Muawiyah mengumandangkan azan. Faqama khatibun yamdahu Muawiyah. Kemudian ada seorang khatib yang memuji Muawiyah, wa yuthni alaihi, menyanjung beliau. Faqama Ubadah biturabin fi yadihi. Kemudian Ubadah bangkit dengan membawa pasir di tangannya. Fahashahu fi famil khatib. Kemudian Ubadah bin Samit ya, Ubadah bin Samit melemparkan pasir tersebut ke mulutnya khatib tersebut. Faqadiba Muawiyah, maka marahlah Muawiyah. Faqala lahu Ubadah, kemudian Ubadah berkata, innaka lam takun ma'ana hina bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah. Ubadah kemudian berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, sesungguhnya engkau tidak ada bersama kami ketika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa maksalina. Baiat pada saat itu, Ubadah bin Samit menceritakan di antara isi baiatnya ketika mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad SAW dan secara umum ya kepada ulil amri setelah beliau SAW. Mendengar dan taat kepada ulil amri, baik ketika kita dalam posisi yakni menyukai hal tersebut, wa makrahina, atau dalam posisi kita membenci hal tersebut, wa maksalina, atau dalam posisi ketika kita yakni enggan untuk melakukan hal tersebut.
Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bahkan sudah dipahami sejak zaman sahabat. Ini para sahabat ijma', yaitu wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh yakni memberontak. Tidak boleh melakukan pemberontakan. Illa antara kufran bawahan, kecuali ketika engkau melihat kekufuran yang nyata. Dan itu syaratnya sangat berat sekali, ya, kasus di mana kemudian pemberontakan itu boleh. Ya, ala kulli hal Islam sangat melarang keras pemberontakan. Tidak boleh menumpahkan darah. Ya, tidak boleh menumpahkan darah. Dan ketika pemberontakan itu dalam kondisi yang boleh, banyak syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh sembarangan dalam masalah mengobarkan pemberontakan atau memprovokasi orang untuk memberontak kepada ulil amri. Banyak dari ulil amri di sepanjang sejarah Islam yang lebih buruk, lebih jahat dan lebih zalim daripada ulil amri yang bisa disaksikan di negeri kaum muslimin di zaman ini. Akan tapi para ulama besar di zaman dulu, di zaman itu, di zaman ulil amri tersebut tidak ada yang mengajak masyarakat untuk memberontak. Wa athratan alaina, wa athratin alaina. Demikian pula Ubadah bin Samit berkata, kita berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, walaupun ulil amri tersebut melakukan atharoh. Atharoh kebalikan dari ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan kepentingan orang lain. Itu ithar. Sedangkan atharoh mendahulukan kepentingan diri sendiri. Maka walaupun ulil amri tersebut mendahulukan kepentingan dirinya sendiri, mendahulukan kepentingan kelompoknya bisa jadi, maka tetap tidak boleh bagi ya seorang Ahlussunnah untuk mengobarkan pemberontakan. Menasihati wajib. Menasihati wajib bagi para ulama, bagi orang-orang yang suaranya didengar, bagi orang-orang yang bisa menasihati secara langsung. Akan tetapi mengobarkan pemberontakan, menggulingkan kekuasaan, maka ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat wa alla nunazi'a al-amru ahlahu. Dan hendaknya, yakni kita berbaiat juga, kita tidak akan untuk mencabut perkara dari ahlinya, yakni memberikan perkara tersebut kepada yang bukan ahlinya. Ketika perkara dicabut dari ahlinya, nanti perkara ini diurusi oleh siapa? Diurusi oleh orang yang bukan ahlinya. Wa antaqumu bil haqqi haitsu kunna. Dan kami juga berbaiat untuk menegakkan al-haq dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Dan kami tidak takut kepada Allah, yakni tidak takut kepada sesuatu ketika itu dalam ketaatan kepada Allah. Ketika itu dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, kita tidak takut kepada siapapun, ya. Tidak takut kepada celaan dari siapapun. La nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak takut celaan dari orang atau tidak takut orang lain ketika itu kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi afwahihim at-turab." Kemudian Ubadah bin Samit menjelaskan setelah ya isi baiat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di Aqabah, maka ketahuilah bahwa di momen yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin," kalau kalian melihat orang-orang yang memuji orang lain, fahthu fi afwahihim at-turab, maka lemparkanlah ke dalam atau lemparkanlah kepada mulut-mulut mereka pasir. Ini diperintahkan demikian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, kata Ubadah bin Samit, itulah mengapa ana melakukan apa yang ana lakukan tersebut. Jadi Ubadah bin Samit ketika melihat khatib tersebut memuji
bisa jadi memuji berlebihan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Ubadah bin Samit kemudian melemparkan pasir kepada yakni orang yang memuji Muawiyah tersebut, melemparkan pasir kepada khatib tersebut. Taib. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini? Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita lihat bagaimana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu semangat untuk melakukan nahi mungkar. Ya, masuk dalam pembahasan bab ini amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana yakni jelas dalam perbuatan beliau ketika beliau melemparkan pasir kepada khatib tersebut, kepada orang yang yakni memuji berlebihan Muawiyah tersebut. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil di sini. Jadi Ubadah bin Samit benar-benar melaksanakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat dari hadis ini atau riwayat ini, ya, yang bisa kita ambil dari kisah ini antara Ubadah bin Samit dengan Muawiyah. Ubadah bin Samit memahami bahwa yang melemparkan pasir itu tidak harus yang dipuji. Di sini yang dipuji adalah Muawiyah. Akan tapi yang melemparkan pasir adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapat dari riwayat ini adalah lihat bagaimana ya, lihat bagaimana Muawiyah itu tidak lagi protes setelah Ubadah bin Samit menjelaskan dalil dari apa yang beliau lakukan. Ya, ini jelas-jelas perintah terlak dari Nabi Muhammad SAW. Fahthu fi afwahihim at-turab. Lemparkanlah pasir ke mulut mereka, orang-orang yang memuji tersebut. Ya, jadi lihat bagaimana ketundukan Muawiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah lihat bagaimana hadis ini, ya, sebenarnya bisa dipahami dengan dua makna. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tersebut adalah makna terleknya, makna zahirnya, yakni Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melemparkan pasir ke mulut orang yang memuji, itu perintah zahir. Atau bisa dipahami maksudnya adalah yakni cegahlah dia atau ingatkanlah dia, berikanlah reminder, hentikan pujianmu, ya, hentikan pujianmu. Atau ini adalah perintah untuk supaya kita jangan bahkan melakukan itu dari awal, yakni memuji orang terlalu berlebihan, apalagi di depan orang tersebut. Maka apa yang dia pahami dari Ubadah bin Samit? Ubadah bin Samit pada kondisi tersebut beliau memilih yakni makna zahir, lemparkanlah pasir ke mulut yang memuji, kemudian masya Allah, dilemparkan pasir beneran. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ya, kita lihat bagaimana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau menjelaskan bahwa di antara poin atau isi dari baiat kepada Rasulullah SAW di Aqabah itu adalah wa antaquma bil haqqi haitsu kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Ya, hendaknya atau kami berbaiat untuk menegakkan al-haq dimanapun kami berada,
kami tidak takut celaan siapapun selama itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah poin dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu apa? Ketika al-haq itu tidak dijelaskan atau tidak ditegakkan, maka wajib bagi kaum muslimin di daerah tersebut untuk menegakkan al-haq tersebut. Ini adalah baiatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, ini juga adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin hingga akhir zaman. Wa antaquma bil haqqi haitsu kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Tidak takut kepada celaan siapapun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan indikasi atau isyarat bahwa siapapun yang berusaha untuk menegakkan al-haq, atau bahkan sebelum menegakkan, karena menegakkan al-haq secara utuh itu adalah kewajiban ulil amri yang bisa, yakni mewajibkan masyarakat untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya ulil amri. Akan tapi selain ulil amri hanya bisa antara dua hal, antara diam atau menjelaskan al-haq. Menjelaskan al-haq saja banyak yang mencela, apalagi ya berusaha menegakkannya. Jadi itulah salah satu yakni kewajiban dari setiap kaum muslimin ketika melihat kemungkaran, kewajibannya adalah melakukan salah satu dari tiga. Ya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa hadza atau wadzalik adaful iman. Yani ketika salah seorang dari kalian itu melihat adanya kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini terdiri atas tiga kalimat atau tiga bagian. Tiga bagian tersebut ditujukan kepada tiga orang yang berbeda. Yang pertama, bagian yang pertama ditujukan kepada ulil amri. Ubahlah dengan tanganmu. yakni bagian ini hukum asalnya adalah diperuntukkan untuk ulil amri atau untuk orang-orang yang memiliki wewenang untuk bisa mengubah atau mencegah kemungkaran tersebut di daerah tersebut. Yang jelas ulil amri atau kepala keluarga di rumahnya sendiri. Ya, orang-orang yang memiliki wewenang untuk mencegah kemungkaran, untuk menghentikan kemungkaran, wajib untuk menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dan ini adalah kewajiban ulil amri, baik mereka sadari atau tidak. Ya, mereka wajib, mereka terkena perintah yang lebih banyak daripada perintah dari Allah kepada masyarakat biasa. Ini adalah beban dan kewajiban dari ulil amri. Itu mengapa semakin seseorang itu memiliki jabatan yang semakin tinggi, semakin tinggi posisinya dalam ulil amri, maka semakin harus dia banyak menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Kalau tidak, ya maka ya tanggung sendiri nanti, yakni bebannya nanti di akhirat. Ya, tanggung sendiri nanti bebannya di akhirat. Adapun masyarakat ketika melihat misalkan ada ulil amri yang tidak menuntut ilmu syar'i sehingga dia tidak tahu apa yang Allah wajibkan kepada dia sebagai statusnya sebagai ulil amri, masyarakat menasihati dengan baik, bukan dengan cara mencela ulil amri, bukan dengan cara demonstrasi begitu ya. Nah, baik. Jadi ini adalah bagian pertama untuk ulil amri. Bagian kedua untuk orang-orang yang memiliki ilmunya, bisa menjelaskan bahwa itu adalah kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Nah, bagian yang kedua ini, ubahlah dengan lisan. Ini hukum asalnya adalah diperuntukkan untuk para ulama. Diperuntukkan untuk para ulama. Jadi tidak boleh, yakni sembarangan ketika mencegah kemungkaran, harus dibangun di atas ilmu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari dakwah, dan dakwah harus dibangun di atas basirah atau ilmu.
Kemudian bagian yang ketiga, yakni mengubah dengan hati. Ingkarilah dengan hati, maksudnya adalah hati kita meyakini bahwa itu adalah kesalahan. Yakni tidak boleh seperti sebagian orang yang ketika dia melihat kemungkaran, diingkari dengan lisan tidak, diingkari dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, diingkari dengan hati. Mungkin awalnya diingkari, tapi lama-lama setelah itu menjadi kebiasaan, akhirnya tidak diingkari lagi. Contohnya misalkan apa yang terjadi, misalkan bahkan kita lihat ini yang menjangkiti orang kafir. Ketika kaum muslimin tidak mengingkari dengan hati, bahkan dengan hati pun tidak mengingkari, maka pada hakikatnya kaum muslimin mengikuti jalannya orang kafir. Kita lihat apa yang ada di negeri orang kafir 100 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, di zaman-zaman di mana yakni ketika misalkan homoseksual itu sangat dibenci, ya, sangat dijauhi. Setelah itu kemudian ada yang mencetuskan, berusaha untuk mempromosikan. Mungkin awalnya sebagian cuma ada di hati, ya, pengingkaran. Awalnya pengingkaran jelas, lama-lama cuma di hati, lama-lama tidak ada pengingkaran sama sekali. Lama-lama menganggap itu kebiasaan dan seterusnya. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW menjelaskan di akhir hadis tersebut, wadzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Tidak boleh lebih lemah dari itu, ya. Tidak boleh lebih lemah dari itu. Nah, ketika seseorang dia ilmu tidak punya, kalau dia menjelaskan kepada orang yang berbuat kemungkaran, khawatir karena nggak ada ilmunya, khawatir malah berbuat menambah kemadharatan. Apalagi dia bukan ulil amri, tidak bisa mengubah dengan tangan, dia bukan aparat. Maka naam, yang dia wajib lakukan ya cuma diam. Dan diamnya ini ketika dia tidak bisa melangkah yang lebih tinggi lagi, sekedar memberikan nasihat kalau bisa, walaupun bukan ulama, wajib kalau bisa. Tapi kalau memberikan nasihat pun dia tidak bisa, karena dia khawatir misalkan kalau dia memberikan nasihat ini malah bukannya malah berhenti tapi malah menjadi-jadi, maka memang yang diwajibkan bagi dia cuma khalas, diam, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemungkaran ini ya berhenti, atau lapor kepada ulil amri yang bisa mengubahnya dengan tangan, atau ya mengadukan kepada ulama atau dai atau ustaz yang bisa mengubahnya dengan lisan, atau halas diam. Nah, ketika yang bisa dia lakukan cuma diam, maka ini tidak masalah. Walaupun dikatakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Karena memang ini yang cuma bisa dia lakukan pada kondisi tersebut. Ya. Akan tapi ini tetap harus dijelaskan, harus dipahami bahwa inilah selemah-lemahnya iman. Yakni tidak boleh lebih rendah daripada itu. Tidak ada kondisi lebih rendah daripada itu. Taib, tidak boleh ada yakni setelah kemungkaran itu lama-lama yakni banyak dilakukan oleh masyarakat, akhirnya kemudian sedikit demi sedikit hati dari setiap orang di masyarakat lama-lama akhirnya menganggap itu adalah hal yang biasa. Ini tidak boleh, karena itu lebih lemah daripada yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Taib. Kemudian di riwayat berikutnya, wa an Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Abdullah bin Ma'qil qala, dari Yunus bin Abi Ishaq dari ayahnya dari Abdullah bin Ma'qil, beliau berkata, nazala Ibnu Ummi Maktum ala Yahudiyah bil Madinah. Ibnu Ummi Maktum itu singgah di seorang perempuan Yahudi di Madinah. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, ya, Ibnu Ummi Maktum ini seorang tunanetra, beliau sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang buta. Dan di riwayat yang lain kita mengetahui bahwa Yahudiyah ini, wanita Yahudi ini adalah budak beliau. Itulah mengapa di sini disebut singgah ke yakni ke perempuan Yahudi tersebut, begitu ya. Jadi disebutkan di riwayat yang lain, berdasarkan riwayat yang lain kita mengetahui bahwa ini adalah budak beliau. Di riwayat yang lain tidak disebutkan namanya, akan tapi disebutkan kejadiannya. Itu mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah yakni beliau beristihad dan beliau juga menyimpulkan dari
jawaban Imam Ahmad ketika ditanya terkait riwayat ini, kesimpulannya adalah ini memang adalah satu riwayat. Jadi ini adalah kisah yang saling melengkapi. Di sini tidak disebut bahwa wanita Yahudi ini adalah budak dari Ibnu Ummi Maktum. Di riwayat yang lain disebutkan, akan tapi namanya tidak disebutkan. Nama Ibnu Ummi Maktum tidak disebutkan. Kalau kita gabung gimana? Berarti Ibnu Ummi Maktum punya seorang budak Yahudi. Nah, inilah yang kemudian disinggahi oleh Ibnu Ummi Maktum. Boleh tidak? Ini satu rumah dengan budak sendiri boleh, walaupun ya ini beda jenis seperti ini. Taib, nah, walaupun lawan jenis. Kanat tarfukuhu, wanita Yahudi tersebut berlaku sopan, berlaku baik kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya jelas, nama majikannya, ya. Wa tu'dhihi fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wanita Yahudi tersebut melukai hati Ibnu Ummi Maktum dengan cara mencela Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa mencelanya ini berkali-kali. Sudah diingatkan untuk berhenti, tidak mau, tetap mencela. Diingatkan sekali lagi, tetap tidak mau. Diingatkan sekali lagi, tetap tidak mau. Fatanawalaha fadarabaha faqatalaha. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum kemudian memegang budaknya tersebut, memukulnya, kemudian membunuhnya. Ajib sekali, ya, membunuhnya. Coba bayangkan. Farufi'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala huwa, ya, kemudian Ibnu Ummi Maktum ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW tentang kejadian tersebut, Ibnu Ummi Maktum berkata, "Ama wallahi in kanat latarfukuni walakin azatni fillahi wa rasulih." Demi Allah, wanita ini ya berlaku baik kepadaku. Ya, ini maksudnya tidak ada masalah pribadi antara ana dengan dia sebenarnya. Walakin azatni fillahi wa rasulih. Akan tetapi wanita ini ya menyakitiku dengan cara mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Ummi Maktum di sini adalah beliau hendak menjelaskan motivasi mengapa beliau melakukan perbuatan tersebut. Beliau melakukan perbuatan tersebut karena yakni wanita tersebut, wanita Yahudi tersebut mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ab'adahallah qad abtaltu damaha." Ya, semoga Allah jauhkan dia, yakni dari rahmat Allah. Qad abtaltu damaha. Aku telah batalkan, aku telah hapuskan darahnya, yakni tidak perlu ada hukuman karena darahnya ditumpahkan. Riwayat, bahkan ini hadis, ya, hadis yang ajib sekali, ya. Coba kita renungkan, apakah dengan berbekal hadis ini boleh bagi kita kalau kita bertemu orang di jalan mencela Nabi Muhammad SAW, langsung ambil parang terus cedak, ya, dibunuh orang tersebut? Apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh kira-kira? Taib. Di sini letak kaidah yang sangat penting dari akidah Ahlussunnah. Yaitu apa? Kita harus menggabungkan seluruh hadis yang berbicara dalam satu tema atau satu topik. Tidak boleh cuma berbekal pada sebagian hadis saja, apalagi satu hadis saja, tidak boleh. Kenapa? Bisa salah paham, bisa salah akidah, bisa salah penyikapan, bisa salah perbuatan. Kalau kita cuma berbekal hadis ini, kita baca sendiri tanpa penjelasan dari para ulama, apa yang kemudian dilakukan? Ketemu orang di jalan, atau ketemu atau baca orang di media sosial mencela, menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ya eksekusi sendiri. Yang mengeksekusi adalah ulil amri. Ini adalah kewajiban bagi ulil amri. Ini yang di syariat Allah Subhanahu wa taala bagi yang mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hukuman tersebut memang ada di dalam Islam, tapi yang melakukan harus ulil amri, aparat ulil amri.
Apakah ulil amri melakukannya atau tidak, itu urusan mereka. Nanti mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka mengubahnya kepada hukum positif atau tidak, ini urusan mereka. Kita menasihati kalau mereka tidak melakukan. Kalau mereka melakukan, alhamdulillah. Kalau mereka tidak melakukan, ya sudah. Yani wala taziru waziratu wisra ukhra. Ya, seseorang tidak memikul dosa orang yang lain. Itu urusan mereka. Makanya beban besar sekali, kewajiban besar sekali yang dipikul oleh ulil amri, Taib. Balik lagi, kita lihat di sini. Lalu apa jawabannya? Kalau ada orang berkata, berarti hadis ini bisa dijadikan dalil. Kalau ada orang mendengar atau melihat ada orang lain mencela Nabi Muhammad SAW, langsung kita bunuh saja. Apa jawaban dari syubhat ini? Kita katakan ini syubhat karena ini adalah pemahamannya orang-orang yang biasanya terjangkiti pemahaman khawarij, teroris misalnya. Berbahaya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, riwayat ini diperselisihkan apakah ini hadis Nabi Muhammad SAW atau perkataan Ali. Walaupun ini perkataan Ali, akan tapi ini menunjukkan pemahaman Ali, dan kita diwajibkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Apa perkataannya? Perkataannya adalah aqimul hudud ala ma malakat aymanuk. Tegakkanlah hudud, hukuman had kepada orang yang dimiliki oleh tangan kananmu, yakni budak. Yakni seorang majikan boleh menegakkan hukuman had bagi budaknya sendiri. Seorang majikan boleh menegakkan hukuman had bagi budaknya sendiri. Ini riwayat tersebut para ulama berselisih apakah ini sahih bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW atau ini perkataan sahabat, yakni perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, ini adalah landasan bahwa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum tidak bisa dijadikan dalil. Kalau kita bertemu dengan orang lain di jalan mencela Nabi Muhammad, dia mencela Nabi Muhammad SAW, kemudian kita bunuh saja, halal darahnya. Tidak demikian. Kenapa? Orang tersebut bukan budak kita. Betul? Apakah masih ada perbudakan di zaman ini? Alhamdulillah tidak ada. Betul tidak? Nah, sehingga ini adalah dalil yang kuat. Tidak boleh kemudian kita sembarangan berbuat tanpa didasari oleh ilmu. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk sembarangan menuntut ilmu syar'i dari orang yang ilmunya tidak dipercaya, yang tidak menuntut ilmu agama dari para ulama, akan tetapi menuntut ilmu agama dari internet misalkan, atau dari baca sendiri misalkan. Ini di sini tidak disebutkan penjelasan itu. Ya, obat dari syubhat itu tidak dijelaskan di sini. Riwayat yang tadi, tegakkanlah hudud kepada budakmu, tidak disebutkan di sini. Padahal itu adalah riwayat yang krusial untuk yakni menangkis syubhat yang mungkin ada ketika ada orang yang membaca riwayat ini. Betul tidak? Sekarang bayangkan kalau ada orang yang membaca kitab ini, membaca sendiri, tidak dijelaskan oleh para ulama. Ana pun mengetahui penjelasan itu dari para ulama. Ya. Kalau ada yang membaca sendiri kemudian menafsirkan sendiri, memahami sendiri, kira-kira apa akibatnya kira-kira? Berbahaya. Yang awalnya niatnya baik, ingin menuntut ilmu agama, karena kemudian ternyata caranya salah, ya, baca sendiri, tidak dijelaskan oleh para ulama, maka kemudian dia akhirnya terjerumus kepada jalan yang menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Yang awalnya niatnya baik, tapi ternyata caranya salah. Ini adalah yakni eman-eman istilahnya. Sayang sekali. Tidak boleh ya sampai terjadi kepada diri kita. Jadi di sini riwayat ini ya secara tegas menjelaskan bagaimana Ibnu Ummi Maktum semangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wanita Yahudiyah tersebut sudah diingatkan berkali-kali. Ya, ini menunjukkan apa? Berarti Ibnu Ummi Maktum masih sabar. Ibnu Ummi Maktum masih sabar. Yani diingatkan berkali-kali akan tapi tetap mencela Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum melaksanakan apa yang disebutkan di riwayat yang tadi. Tegakkanlah hukuman had kepada budakmu.
Sehingga itu mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisi Ibnu Ummi Maktum. Akan tapi Nabi Muhammad SAW justru mengatakan bahwa ini darahnya aku hapuskan. Ini tidak perlu ada hukuman kepada Ibnu Ummi Maktum yang telah melakukan hal tersebut. Dan ini sekali lagi kita katakan, ini karena wanita Yahudi tersebut adalah budaknya Ibnu Ummi Maktum. Dan ini sekali lagi menunjukkan apa? Pentingnya menggabungkan riwayat ini dengan riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa wanita Yahudi ini adalah budaknya Ibnu Ummi Maktum. Betul tidak? Bayangkan, ini satu riwayat ini kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, antum baca sendiri berbahaya. Berbahaya sekali. Karena banyak orang yang berlandaskan dengan riwayat ini, kemudian misalkan seperti kasus di Prancis waktu itu, berapa tahun yang lalu? 7 tahun? 6 tahun? Waktu Anda masih di Inggris. Ada kejadian di Prancis, ini orang perusahaan majalah atau koran atau apa, komik atau apa, ya, Anda tidak mau menyebut namanya, membuat kartun yang mencela Nabi Muhammad menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seorang Muslim yang sepertinya terjangkit khawarij, teroris begitu ya, kemudian langsung memberondong dengan senjata. Itu malah kemudian membuat orang-orang kafir semakin berperilaku keras kepada kaum muslimin di negeri barat. Dia yang melakukan, sebagian orang itu yang melakukan, teroris itu yang melakukan, tapi yang kena getahnya seluruh kaum muslimin. Jadi Islamofobia, betul tidak? Orang yang nggak bersalah di pinggir jalan kemudian dipukuli oleh orang kafir karena ini muslim, ini yang melakukan. Padahal yang melakukan orang itu, gitu ya. Di antara dalil yang digunakan oleh orang-orang Khawarij dalam rangka menyebarkan pikirannya, di antaranya adalah riwayat ini. Kita lihat di sini, ini wanita Yahudi, ini orang kafir kan? Orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW sudah cukup untuk ditumpahkan darahnya. Itu kata mereka. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Dari mana kita tahu ini pemahaman menyimpang? Dari para ulama. Para ulama yang bekerja keras, yakni para ulama tentunya. Mereka mengetahui dari mana? Dari para ulama di generasi sebelumnya, dari para ulama di generasi sebelumnya lagi, dan sampai para sahabat. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau mendengar, kemudian didengar dari kalian, didengar dari engkau, kemudian didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, tasma'una, kalian mendengar, yakni kalian mendengar ilmu dariku, dari Nabi Muhammad SAW. Wa yusma'u minkum, kemudian akan didengar dari kalian, ilmu tersebut akan didengar dari kalian. Yakni siapa yang mendengar? Para tabi'in. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, kemudian ilmunya para tabi'in tersebut juga akan didengar oleh siapa? Oleh generasi selanjutnya, tabi'in. Demikianlah ilmu agama dari generasi ke generasi. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan itulah yang wajib untuk dilakukan. Tidak boleh bagi kita untuk menyimpulkan sendiri apa yang kita baca, harus sesuai dengan tuntunan para ulama. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.